Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara, ya, ini kan jamnya kerja ya, tapi kita mencari Tuhan terlebih dahulu, ini luar biasa. Amin. Ya, haleluya. Firman Tuhan yang kita sudah dengar dari mulai hari Minggu, ya, seperti saya sudah sampaikan tadi malam pada ATM ya. Wah, ini saya suka sekali sampai saya bilang, wah, ini saya baru dengar, saya sangka benar-benar mesin ATM nih di bawah. Ya, ATM itu apa itu sih singkatan? Acara tengah minggu. Haleluya. Ya, nanti saya mau buat juga lah di Amerika acara tengah minggu, ATM di Amerika, ATM di Belanda. Waduh, haleluya, glory Jesus ya. Iya, tadi malam itu memang saya boleh katakan sebagai satu peneguhan ya untuk kita bahwa memang ini yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, saya melihat bahwa pandemi yang kita baru lewati dan bahkan masih kita rasakan impact-nya sampai saat ini dari mulai tahun lalu itu ya, bekas Presiden Amerika Serikat ya, Presiden Donald Trump, dari mulai pertama kali itu dideklar ya oleh WHO ya, WHO, bahwa ini adalah pandemi, dia mengatakan bahwa ini bukan pandemi, ini adalah plague, dia bilang. Plague itu artinya sampar. Ya. Jadi ternyata kalau kita lihat di Alkitab bahwa itu dikatakan plague. Ya, dan waktu dia bilang plague itu kan dunia marah. Ya, gitu. Dan saya yakin bahwa ada satu revelation yang Tuhan berikan untuk dia. Ya. Karena kalau kita lihat baik-baik ya, bahwa dalam materai-materai yang sedang dibuka oleh Tuhan ya, kita ini sudah di materai yang keempat dan bahkan mau masuk ke materai yang kelima ya. Materai yang keempat itu kuda yang berwarna hijau ke kuning-kuningan itu ya, dan yang menungganginya itu dikatakan maut dan penyakit mengikuti dia ya. Dan penyakit itulah yang sedang kita mulai lihat di hari-hari ini, dan Alkitab katakan bahwa ini adalah plague. Jadi memang COVID-19 ini, pandemi ini, kalau istilah dunia bilang ya pandemi ya, Alkitab katakan plague ya. Ini memang harus terjadi gitu. Jadi karena kita sedang dibukakan materai ini. Materai yang kelima itu Alkitab katakan bahwa jiwa-jiwa yang harus dibunuh oleh karena mempertahankan firman Tuhan. Ya. Dan jumlahnya nanti itu sudah dibuat oleh Tuhan, berapa jumlah mereka yang akan mati oleh mempertahankan firman Tuhan. Ya. Nah, dan kalau kita lihat juga bahwa sebetulnya juga kita sudah siap-siap meninggalkan materai yang keempat, kita sudah masuk ke materai yang kelima. Kita sudah mulai saksikan di mana-mana di belahan dunia ini bahwa banyak hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang mengalami ya persecution, ya aniaya, ya, dan mereka itu Alkitab katakan mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, mereka katakan Tuhan berapa lama lagi? Ya, dan Tuhan katakan sampai jumlah ya yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau kita tidak mengerti kita sedang berada di mana saat ini, makanya kan Yesus katakan bahwa kepadamu aku memberikan karunia untuk mengetahui ya kerajaan sorga. Ya, sebetulnya kalau kita baca di Bible kita, Alkitab kita, bahwa itu sudah ditulis ribuan tahun lalu ya, tapi kalau itu tidak dibukakan
oleh Tuhan kita diberikan hikmat, pengertian, ya, kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, Alkitab itu hanya sebuah buku biasa. Amin. Itulah yang membedakan kalau kita membaca Alkitab dan Tuhan bukakan, kita diberikan pengertian, ya. Nah, saya sudah sampaikan tadi malam bahwa Tuhan mau gereja ini menangkap, karena Tuhan mau pakai gereja ini. Aku mau mengaruniakan rahasia-rahasia kerajaan sorga yang sedang dinyatakan sebelum aku datang. Saudara, ini Tuhan sudah mau datang, sudah. Ya, tadi Henny bilang bahwa dunia ini semakin chaos. Ya, memang dunia ini tidak akan semakin baik. Jadi kita harus sadar itu. Ya. Jadi kalau dunia ini bukan semakin baik, saya bukan menakut-nakuti, enggak. Tapi kita harus menghadapi realita ini. Inilah realita yang harus kita hadapi dan harus kita hadapi. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, Tuhan katakan, aku berikan engkau karunia untuk mengetahui, ya, apa yang akan terjadi dalam hidupmu, khususnya gerejaku. Nah, gereja kasih Kristus adalah bagian mempersiapkan umat Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi kita tidak hanya tahu dan menyaksikan, tapi kita tidak pernah mengalami. Seperti tadi malam, ya saya melihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat itu kemuliaan Tuhan, ya, tapi dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, sebelum dia menyadari, aku ini orang yang najis bibir, artinya bahwa saudara dan saya, kita tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan kalau hidup kita itu tidak benar. Ya, kalau kita tidak dikuduskan oleh Tuhan, kita tidak bisa menguduskan diri kita. Ya, usaha manusia untuk menguduskan dirinya itu sia-sia. Itu sampai kita menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menguduskan kita. Di mana kita menyadari, itu paling penting. Ya, benar Tuhan, saya telah melakukan hal yang tidak benar di matamu. Saya telah mempergunakan mulut saya tidak benar. Saya telah mempergunakan mata saya melihat hal-hal yang tidak benar. Saya telah mempergunakan telinga saya untuk mendengar berita-berita yang tidak baik, dan saya suka daripada saya mendengar berita the good news itu. Ya, the gospel is a good news. Amin. Alkitab adalah kabar sukacita. Nah, saya mau teruskan tadi malam bahwa Tuhan sudah masuk. Dari mulai hari Minggu, dia telah mengidentifikasikan buat kita bahwa apa fungsi mata kita, apa fungsi mulut kita, apa fungsi telinga kita. Ini tiga hal ini penting. Ya, karena itu ada di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 itu. Ya, mintalah, ya, Alkitab katakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kita tidak meminta dengan gerakan-gerakan atau tangan begitu, tapi kita meminta dengan mulut. Nah, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, mulut kita tuh harus dibersihkan dulu. Sama, ya, Tuhan tidak bisa pakai Yesaya sebelum dia menyadari benar, Tuhan, bibirku ini, mulutku ini najis, Tuhan. Dan Tuhan menyuruh malaikatnya, ya, mengambil bara dan menaruh di mulutnya. Itu artinya pengudusan daripada Tuhan, dimurnikan. Ya, bara itu berbicara tentang pemurnian, api Roh Kudus. Ya, nah, mulut saudara dalam jemaat Tuhan Gereja Kasih Kristus, saya sudah melihat dari mulai saya datang ini, makanya Tuhan memberikan revelation ini buat saya, dan saya bagikan buat saudara, bahwa bagikan Matius pasal 7 itu, ayat yang ke-7 itu. Ini luar biasa saudara. Tuhan mau pakai mulut saudara, ya, menyampaikan, ya, kuasa Tuhan. Ya, pergerakan yang sedang terjadi di hari-hari ini adalah ada dua hal. Ya, orang yang memberitakan berita-berita palsu, fake news, ya, dan orang yang memberitakan kebenaran. Amin. Ya. Kenapa dibilang fake news? Itu news, berita itu, tapi palsu gitu. Nah, herannya dunia suka akan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita harus memberitakan news, tapi itu kebenaran, the truth. Amin. The truth is the truth gitu loh. Ya, tidak ada lagi hal yang bisa menyamainya. Yang kedua, Tuhan katakan bahwa seek, ya, carilah. Ya, kita tidak bisa mencari sesuatu dengan mulut kita. Kita harus mencari dengan mata kita. Ya, kalau dia katakan seek, ya, tadi juga saya nggak ngerti. Ya, seek maksudnya ya minta. Ya, cari.
Maksudnya apa cari? Nah, Tuhan bilang, ketika engkau mencari sesuatu, ingat gak waktu Tuhan kasih perumpamaan bahwa ada seorang wanita, ya, perumpamaan itu yang memiliki 10 dirham itu, ya, dia mencari kan, amin, ya, dia mencari dengan matanya, dia lihat mana nih dia, kemudian dia menemukannya. Nah, Alkitab katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, ya, teruna-terunamu, anak-anakmu, ya, orang tua akan menerima penglihatan. Ya, ini bukan yang saya katakan, firman Tuhan katakan, penglihatan. Dan mereka akan bernubuat. Apa itu? Bernubuat mulut. Amin. Nah, Tuhan mau pakai mulut saudara untuk menyatakan rema Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya terharu tadi waktu lihat Henny berdiri di sini. Saya ingat 7 ke 8 tahun lalu. Tuhan lawat. Tuhan bernubuat, Tuhan sampaikan rencananya yang ajaib. Dan bahkan Tuhan katakan, aku akan meneguhkan perkataanku ini dengan aku memberikan engkau seorang anak perempuan. Tidak ada orangnya. Bahkan dia katakan, saya nggak expect, saya nggak pernah berpikir lagi akan punya anak lagi. Makanya jarak Sheila dengan Sheila itu jauh. Berapa tahun? Hampir 9 tahun. Jadi memang mereka sudah tidak ada rencana. Tapi Tuhan mau meneguhkan bahwa apa yang aku sampaikan buat engkau hari ini. Saya ingat saya berjalan dengan Pak Tarto, waktu itu kita naik tren, kita jalan kaki, kunjungi mereka. Dan saya berdoa, saya lihat bahwa Tuhan mau pulihkan keluarga, Tuhan mau pakai. Ya. Dan aku akan meneguhkan perkataanku ini. Saya masih ingat itu. Dengan aku berikan engkau anak perempuan, tahun depan lahirlah Sheila. Ya, jadi saya lihat bahwa kita ini, saya nggak tahu ya kenapa hati saya itu selalu ke kalian. Dan tanpa saya sadar sudah dari mulai 2003 pertama kali saya datang ke sini, Tuhan taruh beban itu untuk saya di Gereja Kasih Kristus ini. Dan saya melihat gelombang demi gelombang yang dilewati oleh gereja ini. Ya, sampai saat ini saya berdiri di sini, saya masih bisa bersama dengan saudara. Itu merupakan anugerah buat saya. Amin. Ya, dan orang-orang yang bersama-sama kita satu persatu telah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima mahkota mereka. Ya, Ibu Serita, Ibu Jenny, ya, Alwi, ya. Saya melihat bahwa ternyata saya mendapat bagian oleh Tuhan untuk membangun, ya, mempersiapkan umat Tuhan di dalam Gereja Kasih Kristus ini. Makanya saudara, gereja ini tetap eksis, gitu loh. Gelombang aku tetap eksis, karena memang Tuhan itu punya rencana yang hebat. Itu yang dahsyat, gitu. Dari saudara belum jadi jemaat di sini, ya, seperti Eka, waktu itu saya belum kenal, tahu-tahu datang saat ini, dan dia juga mengalami banyak gelombang. Saya pernah berdoa untuk suaminya, sampai suaminya telah dipanggil oleh Tuhan juga. Jadi saya melihat bahwa ternyata memang saya itu mendapat anugerah oleh Tuhan untuk mengambil bagian mempersiapkan kerajaan Tuhan yang Tuhan taruh di negeri Belanda ini melalui Gereja Kasih Kristus. Ya, itulah sebabnya kita harus tangkap itu. Nah, Tuhan katakan ini waktunya. Minta, gitu. Minta, aku yang akan membekali engkau. Carilah, ya, pasang matamu, ya, melihat apa yang tidak bisa dilihat. Ya, amin, saudara. Tapi kita tidak hanya melihat saja seperti Yesaya awal-awalnya. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Wah, itu Alkitab katakan Yesaya pasal yang ke 6 itu panggilan Tuhan bagi saya. Aku melihat kemuliaan Tuhan. Tapi ternyata dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, itu yang terjadi bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, kelihatannya kemuliaan, megah dari luar segala sesuatu, tapi mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Nah, gereja ini banyak mengalami Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara mengalami Tuhan itu paling penting.
you become the witness. Engkau adalah saksi Kristus. Apa artinya saksi? Kita mengalami, kita mendengar, kita melihat. Amin, saudaraku. Itulah saksi. Jadi bukan alibi. Tuhan katakan, jadilah engkau saksiku. Kenapa? Saksi, karena kita berada di tempat, kita melihat, kita mendengar, kita mengalami Tuhan itu. Bukan hanya kata orang saja. Ayub dikatakan dia orang yang saleh, jujur. Wah, luar biasa, penuh dengan berkat-berkat. Tapi akhirnya, dia katakan bahwa sekarang aku telah melihat Tuhan. Selama ini aku hanya dengar dari kata orang saja. Makanya Tuhan izinkan dia mengalami proses itu, pengalaman itu. Amin, saudaraku. Dan itu mahal harganya, tidak bisa dibeli oleh apapun. Hanya saudara yang bisa ya mendapatkan itu. Ya. Nah, Alkitab katakan kepada kita bahwa mintalah, carilah, ketoklah. Dan saya sudah bagikan itu. Mata, mulut, dan pendengaran kita. Nah, saya mau teruskan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ya, ketika Yesus datang ke kota Nazaret. Dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Yang pertama saya mau bagikan buat saudara bahwa ini dinyatakan Yesus ya ketika dia membuka rahasia firman Tuhan ini yang saya sudah sampaikan tadi malam mengenai Nabi Yesaya. Pagi hari ini saya mau bagikan Yesus teguhkan ya kembali apa yang dialami oleh Yesaya itu. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan, perhatikan, bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini dinyatakan oleh Yesus, Tuhan kita, di mana dia berada dalam rumah ibadah. Ini berbicara gereja. Ya, Tuhan perdengarkan, Tuhan sampaikan visi dia ya untuk kita melalui gerejanya. Dan kita semua adalah gereja Tuhan. Dan Tuhan persatukan kita di dalam gereja kasih Kristus. Ini penting. Nah, jadi saya percaya bahwa rema firman ini Tuhan sampaikan untuk kita melalui gereja kita, bahwa Tuhan memiliki misi. Dia mau memulihkan mata, dia mau memulihkan mulut kita, dia mau memulihkan pendengaran kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, dia menyinggung itu dengan jelas. Dia katakan untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Ketika saya menyampaikan kabar kepada Henny, memang melalui mata saya, memang melalui telinga saya, nggak bisa. Saya pakai mulut saya. Amin. Amin. Ya, saya katakan kepada Henny, damai sejahtera. Firman Tuhan berkata ini kepada engkau. Jadi saya memakai mulut saya. Nah, Tuhan katakan dia datang untuk menyampaikan kabar baik. Itu dimulai daripada Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Amin. Mulut kita tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Mulut kita tidak akan bisa berkuasa. Mulut kita tidak akan bisa kita hanya menyampaikan, oh ini daripada Tuhan. Oh no. Saudara, jangan sekali-sekali kita menyampaikan perkataan-perkataan yang bukan Tuhan suruh. Atau saya boleh katakan, oh kita bernubuat, tapi itu Tuhan tidak urapi. Saudara, jangan coba-coba. Ya, sebab nubuatan yang disampaikan itu adalah perkataan yang telah diurapi. Tinggal tunggu timingnya saja. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Amin. Jadi mulut kita itu harus diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Ingat baik-baik. Mulut kita Tuhan urapi untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk. Amin, saudaraku. Sebab dunia ini sudah buruk. Kita perburuk lagi. Wah, sudahlah. Kita mau kemana ini? Amin. Kita sedang berada di tengah-tengah kegelapan. Gereja Tuhan, saudara dan saya, kita adalah terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Yang kedua, dia katakan bahwa ia telah mengutus aku. Ia telah mengutus aku. Perhatikan kata mengutus.
Artinya kita mendengar seseorang berkata, amin. Kita diperintahkan oleh seseorang. Kita mendengar kabar. Kita mendengar perintah. Ia telah mengutus aku. Berarti itu apa? Telinga. Amin. Kita dengar. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau pulihkan juga. Pendengaran kita. Dan saya percaya ini karunia membedakan roh. Ya. Ini saya mulai singgung. Karunia bernubuat, tadi saya sudah singgung. Karunia penglihatan, karena ada 9 karunia. Ya, salah satunya itu adalah karunia membedakan roh. Ya, discerning spirit. Karunia juga bernubuat, itu ada juga karunia. Amin. Haleluya. Ingat, itu bukannya kita buat. Makanya disebut karunia. Jadi kita diberikan. There's a gift. Ya. There is a spirit of gift. Tuhan mau berikan. Ya. Dan karunia penglihatan itu. Kita melihat. Kita mampu melihat di dalam alam roh. Kita mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Itu adalah karunia penglihatan. Amin. Ya. Yang ketiga, ya, Yesus berkata bahwa untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Amin. Itu berbicara apa? Mata. Jadi sudah jelas sekali. Matius 7 ayat ke-7 ini sedang dibukakan rahasia untuk kita. Amin. Jadi Yesus memberitahu kepada orang-orang yang saat itu ada dalam rumah ibadah itu, ya, aku datang misiku menyelamatkan dunia ini, ya, untuk menyampaikan kabar baik. Mulutku ini telah diurapi oleh Tuhan. Amin. Yesus berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku, karena Ia telah mengurapi mulutku. Amin. Untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, karena Dia telah memberikan pengurapan karunia penglihatan sehingga aku mampu melihat. Mataku ini dibersihkan seperti mata yang telah menjatuhkan Hawa kepada dosa ketika dia melihat buah yang terlarang itu dan dia mengingininya. Dan sekarang aku memberikan engkau mata yang baru, mata yang mampu melihat. Karunia penglihatan. Karunia penglihatan ini adalah yang Tuhan sedang curahkan. Ingat itu Yoel, kitab Yoel katakan bahwa teruna-terunamu, anak-anakmu, ya, orang-orang tua akan menerima apa? Penglihatan. Sebelum hari Tuhan yang besar itu. Amin. Ini kita sudah berada di situ saat ini. Jadi kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, ya sayang sekali banyak gereja Tuhan di belahan dunia ini nggak tahu akan hal itu. Makanya Tuhan katakan kepadamu, aku berikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Amin. Yang masih sibuk aja urusin organisasi lah, urusan inilah, urusan ini. Aduh. Ya. Gereja Tuhan tidak siap. Tidak tahu apa yang mereka mau lakukan. Tapi kita, kalau kita menerima hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan pada hari ini. Ini Matius pasal 7 ayat yang ke-7 ini sedang dibukakan sama kita. Makanya kita bisa mengerti sekarang kenapa saya meminta, saya tidak dapat. Amin. Haleluya. Kenapa saya cari, saya nggak pernah ketemu. Amin. Karena mata kita, mulut kita, pendengaran kita belum diurapi oleh Tuhan. Belum dibersihkan. Dan Tuhan mengambil contoh seorang yang bernama Yesaya. Amin, saudara. Ya, bukankah ini yang sedang terjadi di hari-hari ini? Ya, wah, kita tahu kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Tapi kita nggak pernah alami. Ya, sama aja bohong. Amin. Ya, nah kita dipanggil oleh Tuhan sendiri. Aku mau mengingatkan engkau. Ini yang akan terjadi. Haleluya. Penglihatan bagi orang-orang buta. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi jelas sekali, mata, telinga, dan mulut itu Yesus sampaikan di rumah ibadah itu. Jadi pengurapan Tuhan bagi gerejanya, ya, itu dinyatakan Yesus pada saat itu. Dan akan terjadi dan sedang terjadi di hari-hari ini. Tadi malam ada beberapa hal yang Tuhan berikan. Bahwa di antara saudara ada yang Tuhan berikan gift itu. Ya. Tapi saya mau bilang kepada saudara, saudara telah diberikan pengertian oleh Tuhan. Kalau engkau belum mendapatnya, minta. Amin. Haleluya. Mintalah.
Kalau engkau belum ketemu, carilah. Amin. Kalau engkau belum mengerti, Tuhan berikan aku pengertian. Telingaku ini aku dengar firman, tapi kenapa aku tidak ngerti? Banyak orang gitu. Datang gereja, firman Tuhan telah disampaikan. Waduh, hamba-hamba Tuhan telah diundang. KKR bikin besar-besaran segala macam. Ya, dengar firman Tuhan luar biasa, tapi nggak ngerti-ngerti. Kenapa ya? Karena memang telinganya ini itu dia, tuli. Amin. Dan banyak ya cerita-cerita tentang Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Amin. Menyembuhkan orang yang buta. Amin. Ya, menyembuhkan orang yang bisu. Ya, mulutnya. Itu semua berbicara Matius pasal 7 yang ke-7 itu. Gitu. Saat saya dengar Ibu Sarita telah dipanggil Tuhan, ya, saya menerima peneguhan ini 2 kali oleh Tuhan, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala, dan waktu itu kita ada zooming juga dengan tim doa. Ya, yang pertama saya menerima penglihatan. Makanya saya katakan bahwa kalau orang dunia, mereka nggak ngerti apa maksudnya penglihatan. Mereka katakan, itu hanya ingat-ingat. Oh, nggak nasib, ingat-ingat. Ya, atau mimpi. Ingat baik-baik. Tuhan berbicara kepada kita juga melalui mimpi. Dan itu Tuhan buktikan, dia bicara kepada Daniel melalui mimpi. Dia berbicara kepada Maria melalui mimpi. Dia berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Amin. Tapi kita lebih mengerti lagi bahwa melalui mimpi kita melihat penglihatan-penglihatan itu. Ya, penglihatan yang pertama, saya dengan Bapak Gembala, kita berdua jalan sore-sore. Wah, begitu indah waktu itu. Suasananya indah sekali. Suasana kalau matahari mau terbenam itu. Sunset ya. Ketika kami lagi berjalan, itu berdua sore hari itu, saya melihat Ibu Sarita berdiri di depan kami. Ya, di depan gate seperti gerbang. Ya. Dan dia pertama dia panggil suaminya. Dan saya tahu kalau dia panggil Pak Ricky itu, Rick, kata dia. Ya, Rick. Pak Oto, katanya. Terus saya lihat Pak Ricky juga di sebelah saya. Sini, kata dia. Saya mau kasih lihat tempat ini, katanya. Lalu kami datang, dan dia buka gate itu. Ya, gerbang itu. Dan kami masuk, itu taman, saudara, indah sekali. Dan saya percaya itu Taman Firdaus. Ini tempat saya. Bagus ya, kata dia. Wah, luar biasa, saudara. Langsung hilang penglihatan itu. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Ricky, kami naik mobil. Ya, ini penglihatan yang kedua. Jadi saya percaya, sangat yakin bahwa karunia penglihatan ini Tuhan mau curahkan buat jemaat ini. Ya, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, Tuhan mau kasih. Supaya kita tahu apa yang Tuhan sedang sampaikan di dalam alam roh ini. Karena Tuhan itu adalah roh. Amin. Dan kami berdua sedang naik mobil. Tapi setelah saya lihat ke belakang, saya lihat dalam mobil itu ada Ibu Sarita juga duduk di belakang. Dan mobilnya sebelum yang saat ini, masih mobil yang sebelumnya. Saya ingat sekali. Coklat. Ya, Coklat. ya. Itu Citroen ya? Citroen. Citroen. Saya ingat sekali. Coklat keren, persis. Jadi kita lagi naik mobil, di depan kami itu seperti kabut, angin kencang. Boleh saya katakan sudah storm, sudah. It's gonna be big storm. Akan terjadi badai. Saya bilang sama Pak Ricky, saya selalu panggil dia kawan-kawan, kita nggak bisa terus ini.
ini badai ini terlalu besar. Tapi dia tidak jawab saya, tapi dia semakin pegang ini setir mobil ini. Dan Serita bilang di belakang, jalan terus, Rick. Ya, dia bilang jalan terus. Dalam hati saya, jalan terus. Ini bagaimana kita bisa? Itu nggak bisa kelihatan lagi, saudara. Cuma 5 meter, itu kabut, hujan deras yang luar biasa. Tapi Ibu Serita bilang, jalan terus, Rick. Nah, dia jalan terus. Nah, waktu kami masuk ke kabut yang tebal itu, yang luar biasa itu, dan hujan deras, tahu-tahu itu terbuka, dan di depan kami itu laut. Kami nyemplung ke dalam laut itu. Jadi mobil itu dengan kami bertiga isinya masuk ke dalam laut. Saya lihat, saudara, kami sudah masuk dalam. Dan saya lihat dari celah-celah pintu itu sudah mulai itu masuk air. Dan tiba-tiba saya bilang sama Pak Riki, ini kita hanya ada 2 hal. Ya. Kita mati di sini atau kita mengalami mujizat Tuhan. Saya sampaikan gitu. Tiba-tiba, saudara, entah bagaimana, seperti ada kuasa dari bawah laut itu yang mendorong, yang mengangkat mobil itu naik ke atas. Dan tiba-tiba kami berada di satu tempat, seperti saudara bisa lihat mungkin di film, mobil yang baru diangkat dari dalam air itu tumpah turun ke bawah, dan kami buka pintu. Saya keluar dari pintu sebelah kanan, Pak Riki keluar dari sebelah kiri, Ibu Serita dari belakang, kami keluar. Dan di situ sudah ada orang yang mereka tidak saya kenal. Tidak ada yang saya kenal. Tidak ada di antara saudara. Karena saya tahu, saudara jemaat yang ada di Gereja Kasih Kristus. Mereka ada yang berdoa, ada yang berlutut, ada yang menangis, ada yang berseru-seru, ada yang bersorak-sorak, ada yang berlompat-lompat. Mereka berkata, haleluya, haleluya. Mereka katakan, kami tidak sangka kalian telah bisa tiba di tempat ini. Tidak mungkin, tapi kuasa Tuhan. Dan Pak Riki teriak, haleluya. Saya juga bilang, haleluya. Ibu Serita juga bilang, haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya bilang kepada saudara, mereka adalah jiwa-jiwa baru yang Tuhan akan kirim untuk gereja ini. Saya belum pernah lihat. Makanya Ibu Serita bilang, badai apapun, kira-kira gambaran saya dapat pengertian begini, badai apapun yang sedang dilewati oleh Pak Riki untuk gereja ini juga, pesan daripada sorga, jalan terus. Jalan terus. Kita mengalami, betul, seperti mobil itu masuk ke dalam laut, ya betul kita mengalami. Tapi saya katakan hanya ada 2 jawabannya. Apakah kita mati di sini atau kita mengalami mujizat? Dan Tuhan katakan justru ketika kita mengalami itu, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Ya, seperti perahu murid-murid. Alkitab katakan hampir tenggelam. Jadi artinya memang sudah mau tenggelam. Tapi justru melalui itu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Amin. Ya, Yesus berjalan di atas air, bukannya perahu sedang tenang, bukan. Ketika perahu sudah hampir tenggelam, ya sama. Mobil itu kami bertiga masuk ke dalam laut. Masuk, saudara. Saya lihat kok itu lumut-lumut laut itu, ikan. Saya lihat. Dan air itu sudah mulai masuk ke dalam mobil. Sudah selesai, sudah dalam hati saya. Dan saya bilang di situ, kita mati di sini atau kita mengalami mujizat. Habis saya bilang itu tiba-tiba diterangkan. Nah, 2 hal ini Tuhan tunjukkan. Yang pertama, pesan yang pertama itu memberitahu bagi kita bahwa Ibu Serita sudah damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, itu gambaran kita. Gambaran kita yang masih dalam dunia ini. Amin. Ya, kita masih ada, boleh saya katakan, God still have a unfinished business sama kita. Masih ada bisnis yang belum selesai, yang Tuhan harus selesaikan dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan, jangan takut. Itu pesan daripada sorga. Itu karunia, pengertian yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya hari ini.
Amin. Ya. Jadi kita harus aktifkan. Ini yang saya mau bilang, pesan Tuhan ini. Harus aktifkan karunia penglihatan itu. Harus aktifkan mulut kita, yaitu karunia bernubuat itu, yang menyampaikan yang benar-benar daripada Tuhan. Kita harus aktifkan karunia membedakan roh itu, mendengar mana suara Tuhan, mana suara iblis, dan mana suara manusia. Amin. Ya. Saya bilang sama Pak Ricky, saya selalu punya prinsipal itu. Ya. Domba-domba jemaat Tuhan, mereka tidak hanya mengenal kita hanya sebagai gembala. Mereka harus mengenal kita dan membuat kita menjadi bapak rohani mereka. Kalau mereka hanya menganggap kita gembala, satu hari namanya gembala. Gembala itu kan berbicara pekerjaan. Ya toh? Amin. Ketika gembala saudara sudah tidak mampu lagi bekerja sebagai pekerjanya gembala, ya sudah, saudara sudah akan domba ya hanya dua hal, terlantar atau hilang, pergi. Amin. Haleluya. Betul? Makanya domba waktu hilang itu cari. Itu pekerjaan. Tapi ketika saudara menjadikan beliau bukan hanya sebagai gembala, tapi bapak rohani, berarti dia bapakmu, engkau adalah anak. Itu berbicara kedewasaan. Anak yang hilang dicari nggak? Tidak. Dia yang menyadari, aku harus kembali. Karena saudara namanya anak, dan namanya itu bapak, ya pasti. Nah, saat ini, ibu rohani sudah tidak ada. Yang ada hanyalah bapak rohani. Sama, ya, prinsipnya. Sebagaimana kita memiliki orang tua, ketika bapak kita hanya tinggal sendiri, dia sudah tidak ada lagi istrinya atau ibu kita. Kita sebagai anak-anak yang justru lebih banyak menguatkan dia, menghibur dia. Karena kita anak. Amin. Ya, jadi saya percaya ini hal-hal yang seperti ini kita harus menyadari bahwa kita ini tidak hanya sebuah gereja, tidak hanya sebuah organisasi, tidak hanya sebuah tempat berkumpul, tidak. This is my family. Ya. Dia adalah bapak saya dan saya anaknya. Pasti dia mau berkorban untuk saya. Ya namanya anak. Amin. Ya namanya anak kalau lagi nakal, ya dijewer. Betul nggak, saudaraku? Nggak mungkin bapak saudara membiarkan saudara sedang menuju api. Nggak mungkin. Pasti ditahan atau dipegang, atau mungkin itu ditarik supaya saudara tidak menuju api. Jadi itu yang tidak diketemukan dalam gereja di akhir zaman ini. Gereja akhir zaman ini hanya menjadikan, oh, he's my pastor, I love my pastor. Oh, come on. Be careful when you say, I love my pastor, but you never say, I love my spiritual father. When you say that, he is my spiritual father, this is totally different. Totally different. Compare with, oh, he's my pastor. When he preaches, oh, hallelujah, praise the Lord. My spiritual is feel like a growing. Oh yeah, that's good, but there's only a moment. It's not longer. Percaya. Nah, saya sudah melihat begitu. Tapi ketika saudara menjadikan dia bapakmu, dan yang namanya dia bapak, sudah pasti dia menganggap saudara itu tidak hanya sebagai domba, anak, amat, ya. Tadi malam aja ini yang satu ini ketiduran, tidak ikut zooming, di depan saya ditelepon terus. Ini mana si Eka nih? Ditelepon. Iya, di depan saya. Tadi baru sadar deh. Aduh Pak Oto, sorry saya tadi malam ketiduran ngomongnya sama tuh bapakmu sana. Ya. Nah, yang kedua, Alkitab katakan, yang pertama dia harus mengurapi kita. Ya. Yang kedua, Tuhan mulai berbicara tentang karunia penglihatan. Dan saya mau bilang kepada saudara, iblis tidak suka saudara dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup. Nggak suka dia. Dia butakan saudara. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan engkau heran akan orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, jangan mau saudara. Jangan saudara mau melihat hal-hal yang daripada dunia ini. Ini semua hanya sementara.
Lihatlah hal-hal yang kekal itu. Amin. Ya. Dan Lukas pasal 7 ayat yang ke-21. Ya, Lukas pasal 7 ayat yang ke-21. Ini luar biasa. Alkitab katakan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ini dia, ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Perhatikan saudaraku, kalimat itu bagus sekali bahasa Indonesianya. Mengaruniakan penglihatan. Kenapa tidak ditulis dia menyembuhkan orang yang buta? Atau dia mencelikkan orang yang buta? Ini menunjuk kepada hal yang spiritual. Mengaruniakan apa? Penglihatan. Itu beda artinya. Ia mencelikkan mata orang buta dengan ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta, itu pengertian sudah pasti beda. Amin. Nah, di sini kita temukan dalam Lukas pasal 7 ayat ke-21 dikatakan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Perhatikan kata banyak. Amin. Dan saya percaya saudara termasuk di dalamnya. Haleluya. Ya, ingat di dalam surat Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-18, ya, aku memberikan kepadamu minyak untuk melumas matamu. Minyak itu berbicara apa? The anointing, pengurapan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Praise God. Nah, yang terakhir, ya, dia berbicara tentang apa? Karunia bernubuat. Ya, mulut kita akan dipakai oleh Tuhan. Mulut saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Ya, kuasa menghardik, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, membatalkan. Ya, we need cancel. Ya, saya cancel, saya gagalkan rencana Tuhan. Ya, dalam di dalam kehidupan dia. Oh no, kita harus meng-cancel rencana iblis dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan mereka. Ya, banyak kali tanpa kita sadar kita telah dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ya, ini berhati-hati saudara. Ya, saya belajar dari Yunus itu. Ya, dia dengar. Kalau tadi Yesaya dia melihat, tapi kalau Yunus dia mendengar suara Tuhan. Dia dengar loh suara Tuhan. Pergilah ke Niniwe. Itu suara Tuhan. Jelas. Tapi kenapa dia tidak pergi ke Niniwe? Dia pergi ke Java. Aneh. Nabi loh dia. Alkitab katakan Nabi Yunus. Nabi. Jadi, saudara, ini kita sedang berada dalam satu keadaan yang sangat kritis. Kita harus bisa membedakan mana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Betul kita seperti dengar firman Tuhan. Betul kita itu berkata, oh dia seorang nabi, saya seorang nabi, saya seorang pendeta. Oh, hati-hati saudaraku. Tapi kalau yang namanya sudah bapak rohani, bapak, tidak mungkin dia menyesatkan anaknya. Tidak mungkin. Makanya, sungguh saya sangat diberkati ketika Rasul Paulus berkata, engkau boleh memiliki beribu-ribu pendidik, tapi akulah satu-satu yang menjadi bapakmu. Oh, itu luar biasa. Nggak apa-apa, kita kenal sana, kenal sini, kenal sana, pendeta ini, pendeta itu, pastor ini, nabi ini, ya, kan ada 5 jawatan itu, ingat, ya, nabi, rasul, pengajar, gembala, penginjil. Itu 5 jawatan itu. Nggak apa-apa, kita kenal semua. Oh, di sana ada penginjil hebat. Ayo, pergi, nggak apa-apa, dengar firman Tuhan. Tapi bapakmu tuh hanya satu. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi itu penting sekali. Nah, Alkitab katakan ini akan terjadi, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ini yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Acts chapter 2 verse 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah. Bahwa aku
akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Gitu. Jadi gereja kasih Kristus penuh dengan karunia-karunia. Haleluya. Ya, dia sebagai bapak ya banggalah anaknya sukses di dalam spiritual mereka. Amin. Maju gereja ini. Kita tidak perlu banyak di dalam gereja, tapi berkualitas. Murid Yesus hanya 12 kok, tapi udah cukup goncangkan dunia. Betul nggak? Ya banyak juga kalau isinya kosong, untuk apa? Hanya ribut terus, repot kita. Dunia sudah mau habis begini. Betul nggak? Makanya saya bilang tadi, di awal saya sampaikan firman Tuhan ini. Saya bersyukur kita sedang melewati plague kita. Pandemi ini seperti pemurnian yang memang Tuhan sedang, tanpa sadar kita sedang dibersihkan. Mana ada lagi pendeta jemaat 5.000, 50.000, 550 dan 5 orang. Semua duduk manis di depan Zooming begini, saudara. Depannya kosong. Dan kita sudah dilatih di situ. Jadi tidak ada yang bisa megahkan lagi diri. Oh, jemaat saya 5.000. Mana bisa? Kau duduk manis di situ hanya di depan Zooming. Apa kau tahu 5.000 itu sedang nonton kau? Belum tentu. Mungkin sedang pergi jalan-jalan nonton film James Bond. James Bond di depan dia begini. Wah, sedih banget coba. Amin. Nah, come on, this is reality. Reality. Ya. Dan teruna-terunamu akan mendapat apa? Penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Haleluya. Ya, kalau memang kau sudah mau merasa tua, kamu akan dapat mimpi-mimpi daripada Tuhan. Haleluya. Dari mulai yang muda sampai yang tua, semua apa? Mendapat. Makanya Tuhan katakan apa? Minta, cari. Saya di sini bukan sedang sampaikan iklan, saudara, bukan, ini firman Tuhan. Dan ini dia kepada kita para pelayan Tuhan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Penting, saudaraku, apa sih nubuatan itu? Itu adalah rencana isi hati Tuhan yang akan terjadi. Perhatikan, garis bawah itu, akan terjadi. Jadi artinya pasti terjadi. Just wait. Is timing. Ya, karena kita tidak bisa bilang his time, nggak bisa. Time itu waktu. Kita nggak bisa kita taruh Tuhan di dalam waktu, atau boleh saya katakan box itu adalah waktu. Nggak bisa, karena waktu itu adalah Tuhan yang buat. Amin, dia itu omnipresent, dia ada di mana-mana. Tapi kita bisa katakan timing. Timing itu artinya ya sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan, tidak tergantung oleh jarak waktu yang berbeda. Amin, itulah timingnya Tuhan. Jadi bukan, kalau saudara perhatikan baik-baik, dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu tidak berbicara time, itu berbicara timing. Ya, nah, saya percaya, seperti saya bilang hari Minggu kemarin, this is only just beginning untuk Gereja Kasih Kristus. Kemarin saya bilang sama Pak Ricky, ibu kita itu benih. Yesus pernah berkata itu, jika benih ini tidak mati terlebih dahulu, maka tidak akan tumbuh. Memang dia benih. Saya temukan itu. Dia benih. Makanya dia sampaikan message-nya dari surga untuk kita. Dia sudah berada di Taman Firdaus. Dan satu hari nanti kita akan tinggal bersama-sama di rumah Bapa. Ya. Jadi Taman Firdaus dengan rumah Bapa itu beda, saudara. Ya. Taman Firdaus. Perhatikan baik-baik. Dia sudah menyampaikan message untuk kita. Dan dua message itu adalah dia sudah di tempat yang begitu
penuh dengan joyful. Itu yang penglihatan yang pertama. Yang kedua, message dia untuk kita semua di sini. Dia katakan, jalan terus. Keep moving. Go forward. Haleluya. Saya ingat waktu saya yang mungkin sebelum yang terakhir, saya kunjungi Belanda, saya dengan Pak Riki mengunjungi Pak Tarto, tergeletak di rumah sakit. Saya pikir secara manusia, apa ini sudah waktunya beliau. Saya lihat dia sudah lemas di situ. Tapi saya berdoa, kita berdoa dengan Pak Riki. Saya masih ingat itu. Tuhan berikan waktu yang masih ada untuk dia menyelesaikan karyamu. Dia sehat sekarang, luar biasa. Kemarin dia makan sama kita, dia bagi semua itu. Luar biasa, tenang aja. Makan kambing lagi. Kenapa? Karena saya bilang kepada saudara, he still have a unfinished business. Masih ada bisnis yang belum selesai. Ya. Jadi, saudaraku, marilah. Apa yang sedang dalam pergumulanmu, aduh, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan engkau alami dalam hidup. Ingat baik-baik. Ya, jadi kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya tahu seperti Yesaya. Dia mengalaminya. Makanya pengalaman itu berani dia katakan. Ya, ketika Yesus berkata, ya, bahwa apa yang dialami oleh Yesaya itu, ya, dia bagikan. Ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 itu. Ya, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ini kalau kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, ya, ini adalah satu pengertian yang Tuhan beritahu untuk kita. Ini yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kelihatannya mereka sungguh-sungguh. Kelihatannya sungguh-sungguh. Betul hadir gereja, betul hadir dalam doa, ya, persekutuan. Ya. Tapi nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Alkitab katakan mereka itu dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka itu dengan sungguh-sungguh, tapi tidak menanggap. Amin. Jadi penting untuk kita. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus boleh sekatan tulus. Kita harus menjadi orang benar. Bukan orang baik. Orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi inilah yang saya berikan untuk kita. Ya, saya minta Bapak Johan bawa kita dalam penyembahan. Dan kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Jesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Lord, I give you my heart, give you my soul. Yes, Lord. Kita angkat, ya. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. This is my desire. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is my desire. Oh, yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I
Saya mau menghimbau jemaat Tuhan di tempat ini. Ini waktunya. Do not delay, kata Tuhan. And also do not ignore. Yang paling berbahaya. Kita delay saja kita sudah rugi, apalagi kita ignore. Ini waktunya, kata Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Inilah harinya, kata Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan Matius 7 ayat yang ke-7 luar biasa Tuhan. Kau bukakan buat kami Tuhan. Dan sekarang kami percaya ketika kami meminta, oh Bapa, kami akan menerima. Ketika kami mencari, kami akan mendapatkan. Oh, ketika kami mengetok, Tuhan, pintu akan dibukakan. Itu sudah pasti Tuhan, karena Engkau telah mengurapi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Karunia penglihatan, karunia pertumbuhan. Oh, karunia yang membedakan roh. Oh, 3 karunia yang Tuhan mau curahkan buat saudara hari ini. Haleluya, dan banyak hal-hal yang akan terjadi dalam hidupmu. Oh, di dalam nama Yesus, mari minta sama Tuhan. Buka hatimu. Oh, Tuhan katakan barang siapa yang haus, oh, mari datang kepadaku. Oh, biarlah mata air akan memancar dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, barang siapa yang lapar, mari datang kepada Tuhan. Dialah roti hidup itu. Oh, dirabasatakan dirimu. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Buka hatimu. Izinkan Tuhan melawan engkau. Biar Tuhan yang melawan engkau saat ini. Bukan saya hanya manusia biasa. Saya tidak ada apa-apanya. Jangan terfokus kepada saya, terfokus kepada Tuhan. Haleluya. Dia ada di sini. Dia ada dalam hatimu saat ini. Ini waktunya minta sama Tuhan. Apa saja. Oh Jesus.